Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian kita terlebih dahulu dengan talqin jama'i surat Al-Fatihah, dilanjut dengan surat At-Tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. Ya, nafsil. Fa-nya jelas dulu ya. Tidak langsung nafsil, nafsil, tidak. Nafsil. Nafsil. Ya. Alaiha. Alaiha. Bukan alaiha. 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 Ha, fathah ya. Tipis. Ha. Ya, bukan ha, ya, ha tipis dan terbuka. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz.
guru ingin mengucapkan sinya ya. Nafs, nafs, bukan. Ya, bukan nafsil, bukan. Ya, naf sendiri, sil sendiri. Paham ya? Satu-satu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق tebalkan pengucapan dha-nya, dha dhammah ya, tidak diucapkan biasa falyanzu dhu, ini dzal ya, dhu ya, dhu, coba dhu. Falyanzuril insanu mimma khuliq. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب bainis ya, jadi shadnya mulai tebal dari situ, bainis su ya. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. فما له من قوة ولا ناصر. ولا ناصر, ra-nya tipis. Nasir. Jadi yang mempengaruhi tipisnya kasrah huruf shadnya, bukan huruf shadnya, tetapi kasrahnya. Ya, shadnya tidak mempengaruhi pengucapan ra-nya ya. Kasrah shadnya itulah yang mempengaruhi ra-nya. Jadi tipis. Nasir. Baik. Fama lahu. Usahakan mengucapkan hu itu dari mulut, bukan dari hidung. Hu tidak. Hu. Nah, itu. Fama lahu. Ya gitu. Hu ya. Min quwwah. Di sini tebalkan gunnahnya min. Walaupun sebelumnya kasrah, ini tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah huruf setelahnya. Untuk gunnah pada ikhfa, pada hukum ikhfa, ini dia mengikuti huruf setelahnya secara tafkhim maupun tarqiqnya. Kalau setelah nun sakinah mukhfa, nun sukun yang dibaca dengan ikhfa ini qaf, huruf qaf tebal kan, maka gunnahnya dibaca tebal. Jadi bukan ming, ini untuk kaf. Kalau untuk qaf miung. Itu ya. Cara pengucapan ikhfa ya pada huruf qaf dan kaf ini berbeda dengan huruf-huruf ikhfa lainnya.
di mana kita betul-betul menempelkan pangkal lidah yang menjadi makhraj huruf qaf dan kaf ini. Jadi menempel. Kalau yang lain kan tidak ada yang menempel, tidak ada yang sampai menempel. Hatta sampai kita pada saat mengucapkan antum, ya, antum. Demikian juga andada. Ini pada saat mengucapkan nun sukun yang dibaca dengan ikhfa-nya tidak menempel. Bukan antum. Kalau di luar bacaan Al-Qur'an silahkan antum, antum kan? Tapi dalam Al-Qur'an wala antum, antum, bukan antum. Ya. Demikian juga fala taj'alu lillahi andada, bukan andada. Ya. Jadi tidak sampai menempel. Ya. Untuk qaf dan kaf ini makhrajnya ya menempel. Ya, miong miong. Jadi suara itu murni hanya dari hidung, khayshum. Khusus untuk qaf dan kaf saja. Untuk qaf dan kaf. Insyaallah nanti ada pembahasannya tersendiri pada saat kita sampai bab hukum nun sukun. Ya, ada cara mengucapkan ikhfa. Yang ini tidak kalah pentingnya ya. Quwwatin min quwwah. Nah di sini waw tasydidnya, waw musyaddada yang terdapat hukum nabr di dalamnya. Hati-hati jangan sampai memanjangkan qafnya, quwwatin, karena qafnya berharakat dhammah dan huruf yang ditasydidkan ini waw. Huruf tasydid ya, huruf yang ditasydidkan, di syaddah ada syaddahnya ya. Huruf yang ada syaddahnya itu cara pengucapannya gimana? Ditekan. Ya. Bukan di tarakhi, istilahnya apa, dipanjangkan, ya. Jadi bukan quwwatin. Bukan. Quwwatin. Ya, quwwatin. Ya, begitu. Jadi rasakan ada tekanan di antara kedua bibir kita sambil dhammu syafatain, sambil mencucu. Ya, rasakan di antara dua bibir ini, ya. Quwwa. Ya. Quwwatin. Ingat jangan dipanjangkan kunya ya, tapi ditekan wawunya. Quwwatin. Ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Qaf, ta, apa lagi? Ba, jim. Ini termasuk huruf jahar ya. Dalam pengucapannya tidak ada hamsnya. Ya, walaupun di dalam logat itu kadang qaf ini dibaca dengan hams, dengan juga ta. Surat Al-Fatihah tadi ada ta. Sirata, ta ini tanpa aliran nafas, bukan sirata. Ya. Walaupun ya dalam logat bahasa Arab biasa mengucapkan ta ya, itu ada sedikit hamsnya. Demikian juga qaf, kha ya, tidak. Seperti kha tidak. Qa, u ya, bukan ku ya. Kalau kaf ada hamsnya, ada aliran nafasnya. Kalau qaf tidak, tertahan. Paham ya? Ini untuk qaf, ta dan yang semisalnya itu ditahan nafasnya, jangan sampai berdesis. Ku enggak. Qu ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'. والأرض ذات الصدع. Jadi jangan sampai hilang ainnya. Ya, tetap terbaca dengan jelas, sempurna. Ya.
Ya, kalau ini masih bisa langsung. Adapun setelahnya fasl, hazl, ini tidak langsung. Ya, kalau tadi kan raja' langsung bisa. Sada'. Kenapa? Karena jim dan dal ini huruf yang di dalam pengucapannya temponya pendek, jadi bisa langsung. Kalau sad, zai, ya, dua ayat setelahnya itu akhirannya apa? Fasl, hazl. Ini ada temponya. Ya, jadi tidak langsung fasl, hazl, tidak. Ya, fasl, hazl. Ya. Tapi jangan disengaja begini. Sel, zel, enggak ada se, ya. Apalagi zel, ya. Fas, coba fas, l, haz, l, ya. Fasl, hazl. Sebentar, antum langsung ikuti. Sebentar ya, tahan dulu. Fasl. Ya, tidak langsung ya, ada temponya shadnya. Hazl. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Ya, bagus. Seperti itu ya. Untuk dua ayat ini cara mengakhirinya seperti itu. Mengakhiri kata fasl, hazl, ya, tidak langsung. Berbeda dengan dua ayat sebelumnya. Kita ulangi sekali lagi dari ayat 11. Was-samaa'i dzatir raj'. Was-samaa'i dzatir raj'. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. صَدْعِ. Ya, ainnya ada temponya sedang. Ulangi sekali. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إنهم يكيدون كيدا Berapa panjangnya da? 2 harakat saja ya. Termasuk sampai yang akhir surat juga sama, danya 2 harakat saja. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Bukan yakidu. Du. Ya. Du bukan du. Ya, bisa dibedakan antara dal dan d. Du, da, ya. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Nah, masih wa akidu kaida. Da itu d. Ya, da. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhil. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Misalkan suaranya mengalir ya. Famahhilil ya. Bukan diputus famahhilil. Nah. Ya, jadi biarkan suara dan nafasnya mengalir. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhilil kafirina
kasrahkan. Famahi, hi kasrah. Ya. Ya. Bukan karena keasikan menahan haknya jadi hi-nya kurang sempurna. Famahilil hi ya, bukan he, hi. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ruwaida. Belum. Ru-nya tebal. Ruwaida. Jadi tidak ru biasa gitu ya. Ruwaida tidak. Ruwaida. Sekali lagi famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Barakallahu fiikum. Ruwaida danya 2 harakat saja ya. Walaupun itu di akhir surat. Terkadang ini godaan untuk imam biasanya kalau mau rukuk ya nih. Ruwaida. Allahu akbar. Ya. Tapi di sini 2 harakat saja. Sama seperti surat setelahnya. Biasanya yang dibaca sering di rakaat pertama salat Jumat. Al-A'la ya. Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ini cukup 2 harakat saja juga. Ya, madnya mad tabi'i untuk Musa. Kalau ruwaida di sini dan 2 ayat sebelumnya kaida, ini madnya namanya mad iwad. Asalnya kaidan, ruwaidan. Dibaca panjang karena apa? Waqaf. Jadi tanwinnya bukan hilang, diganti dengan mad ya, alif. Hanya pada saat tanwin nasab saja. Ya, pada saat tanwinnya tanwin nasab. Jadi fathatain. Ya, tanwinnya apa? Fathatain saja. Dalam keadaan waqaf seperti ini, ya, kaidan, ruwaidan, aliman. Ya, kalau akhirnya aliman gitu ya, atau hakiman, maka dipanjangkan 2 harakat. Seperti halnya mad tabi'i yang dipanjangkan hanya 2 harakat saja, ya, tidak lebih. Jadi ruwaida, da, sekedar 2 harakat saja, ya. Di sini juga terkadang rawan dibaca dengan hamzah begini, ruwaida, ada sedikit ditekan gitu ya. Enggak, biarkan mengalir seukuran 2 harakat. Seukuran panjangnya berapa? 2 harakat saja. Da gitu, coba da. Ya. Bukan kita mengucapkannya mau lebih dari 2 harakat tapi kita pangkas, bukan. Jadi memang kita siapkan kadarnya untuk 2 harakat saja. Da. Nah, 2 harakatnya di sini nanti juga akan menyesuaikan dengan tempo bacaannya, antara lambat, sedang, dan cepat. Tentu yang dalam tempo lambat seperti kita sekarang, ya, 2 harakatnya lebih panjang daripada kalau kita baca sendiri, ya, dengan tempo cepat. Kalau kita baca sama-sama dengan tempo lambat kan, ya, maka ukuran 2 harakatnya itu tidak sama dengan 2 harakat pada saat kita membaca sendiri dengan tempo cepat. Nah, dalam tempo cepat lebih pendek. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Da, itu 2 harakatnya cepat. Ya, kalau kita lambat tadi, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Da, itu 2 harakatnya pada saat tempo bacaan kita lambat. Jadi harakat itu bisa menyesuaikan. Harakat mad itu bisa menyesuaikan dengan tempo bacaannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai untuk surat At-Tariq. Ya, silahkan ya dilatih masing-masing ya. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Lail ya, Al-Buruj, sekarang At-Tariq, besok insyaallah surat atau berikutnya nanti surat Al-A'la. Kita masuk ke materi kita. Namun sebelumnya
Ya, ini wallahu alam karena hujan mungkin ya. Ya. Atau memang biasanya segini ya? Ya. Ya, qadarullah ya. Hujan cukup deras ya tadi ya. Alhamdulillah ini rahmat, semoga bukan azab. Ya, kalau hujannya di daerah ini insyaallah rahmat ya. Tapi kalau yang langganan banjir bisa berbeda ya, persepsinya. Masya Allah ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memperbaiki keadaan kita semua. Salah satu dari murid saya yang juga orang tuanya biasa hadir di sini, ya sedang masuk rumah sakit. Ya, wallahu alam, saya belum tahu ya kenapa. Ya, tadi barusan waktu menjelang maghrib tadi ya dibawa ke rumah sakit. Kebetulan orang tuanya biasanya di sini, ya, ikut kajian ini, selalu hadir di sini. Ya, mohon doanya semua untuk ya kesembuhan ya putra beliau, ya, yang itu termasuk santri saya juga di Ma'had Ali Al-A'immah. Walaupun di beda prodi, tapi saya ngajar dia di kelas Ulumul Quran. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakitnya dan menjadikan kafarah. Ya. Dan memudahkan segala urusannya. Ya, demikian juga ya urusan kita semua. Ya, yang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang apalagi yang masih jomblo segera dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki keadaan kita semua. Ya. Pada kesempatan kali ini surat At-Tariq ini sebenarnya surat yang saya memiliki kenangan tersendiri. Mau tahu jemaah apa kenangan saya? Ini surat yang saya dites pertama kali ketika saya ikhtibar ujian sebelum meraih sanad yang pertama ya, yang sanad riwayat Hafiz ya. Kalau tidak salah saya dites sama Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani kalau tidak salah dari Jeddah. Karena saat itu daring juga. Saya di Indonesia, beliau di Jeddah. Yang dites surat ini untuk bacaannya. Karena setiap yang direkomendasikan untuk mendapatkan sanad, yang terpilih meraih sanad itu sebelum ini dites oleh yang kepala istilahnya bidangnya atau kepala programnya di pusat sana di Hay'ah Alamiyah li Tahfidzul Quran saat itu. Badan Internasional Tahfidzul Quran. Saya ingat surat At-Tariq ini yang jadi bahan ujian. Ya. Dan saya juga biasanya nguji santri saya baca surat At-Tariq ini. Ya. Sebagaimana saya diuji, saya juga menguji santri saya surat ini. Karena memang banyak sifatul huruf yang kita latih di sini. Surat At-Tariq ini. Mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Tidak hanya sifatul huruf, termasuk itmamul harakat. Ya, kaidah menyempurnakan harakat, merelasikan harakat yang sempurna itu dari awal sudah antum bukan tariq bukan tariq gitu kan sudah. Dan seterusnya. Ya, yang fathahnya, yang dhammahnya, ya, dan sebagainya. Panjang pendeknya juga ada. Hampir semua sifat ada di dalam surat ini. Ya, hampir semua sifat ada di dalam surat ini. Ya. Makanya ini ya pantas ya dijadikan ya, bisa untuk kita tahu mana bacaannya mundhabit ya, bacaannya konsisten atau tidak ya, baca surat At-Tariq ini ya. Dan satu lagi untuk hafalan saya itu juga karena bacaan dan hafalannya, jadi bukan hanya baca saja hafalannya. Kalau tidak salah saya dites akhir surat Al-Hajj kalau salah. Ya. Ini surat At-Tariq ya. Ini ada kenangan tersendiri yang saya tidak boleh lupa gitu ya. Antum juga berarti diuji ini sekarang ya. Ya. Semuanya bisa jadikan ujian. Baik, kita masuk ke pembahasan a'dha'un nutqi wa kaifiyatu hudutsil aswati wal huruf wa ta'riful harf. Setelah sebelumnya kita
bahas kaji bersama huruf Arab yang sebenarnya itu huruf Arab yang asli. Huruf Arab itu terbagi menjadi dua, huruf Arab asli dan huruf Arab far'i, ya, cabang. Jadi ada yang asli, ada yang far'i. Huruf itu sendiri apa? Apa yang dimaksud dengan huruf? Dan apa bedanya antara huruf dengan suara? Huruf itu adalah suara. Huruf itu adalah suara yang bertumpu pada makhraj. Huruf itu adalah suara, sautun ya'tamidu ala maqta'in atau makhrajin, ya, suara yang bertumpu pada bagian tertentu dari organ pengucapan kita atau yang kita kenal dengan apa? Makhraj. Suara yang bertumpu pada makhraj, itulah huruf. Baik itu makhrajnya muhaqqaqin atau muqaddar, yang dapat diwujudkan atau diperkirakan. Jadi kalau nanti kita belajar makharijul huruf, makhraj itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada makhraj muhaqqaq, ada makhraj muqaddar. Makhraj itu ada dua. Makhraj itu apa? Tempat keluarnya huruf. Ada dua macamnya, muhaqqaq dan muqaddar. Ini ya, muhaqqaq, muqaddar. Makhraj muhaqqaq itu apa? Makhraj yang dapat diwujudkan. Muhaqqaq itu artinya dapat diwujudkan. Sedangkan muqaddar, makhraj muqaddar adalah makhraj yang diperkirakan. Jadi muhaqqaq itu artinya dapat diwujudkan, muqaddar itu diperkirakan. Maksudnya bagaimana? Makhraj muhaqqaq itu makhraj yang dapat kita wujudkan, artinya kalau kita ucapkan suatu huruf yang kita ingin mengetahui makhrajnya, caranya dengan apa? Disukunkan. Ya. Contoh saja yang paling mudah dan ini ada di luar, ba. Sukunkan ba, ab. Tanpa qalqalah dulu, tanpa sifatnya. Hanya sekedar untuk mengetahui apa? Makhraj ba. Coba ab. Ab. Suara kita terhenti di mana? Di antara bibir. Di antara kedua bibir, syafatain. Nah, pada saat suara itu terhenti di organ tertentu dari apa? Bagian tertentu dari organ pengucapan kita, itulah makhrajnya. Artinya dapat kita wujudkan. Berarti syafatain yang menjadi makhraj ba itu makhraj muhaqqaq. Karena dapat kita wujudkan. Ada wujudnya, ya, dapat kita rasakan. Ya kan? Ab. Berarti ba ini makhrajnya mana? Syafatain. Ya. Syafatain, kedua bibir. Nah, dua bibir ini adalah makhraj muhaqqaq. Ya. Dari mana kita merealisasi atau mewujudkan bahwa syafatain, kedua bibir itu makhraj ba? Pada saat suara itu terhenti di bagian tertentu dari organ pengucapan itu. Itu makhraj muhaqqaq. Atau di gambar sini ini dal, ad. Coba ad. Berarti dari mana kita dapat merasakan suara itu terhenti di ujung lidah. Ujung lidah itu makhrajnya dal, ad. Karena ini dapat kita wujudkan, berarti makhrajnya huruf dal ini adalah makhraj muhaqqaq, ya, lidah. Ya. Berbeda dengan alif. Alif mad, ya. Alif mad, coba la. Ya. Alifnya bukan lamnya, alifnya. Itu suaranya terhenti enggak? Terhenti. Tetapi tidak pada organ pengucapan kita. Tetapi dia terhenti seiring dengan terhentinya nafas. Kata Imam Ibnu Jazari, hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Huruf mad itu
suaranya di dalam pengucapannya itu suaranya terhenti seiring dengan terhentinya hawa, nafas. Ya, nafas kita. Suaranya tidak terhenti di mana-mana, tapi apa? Terhentinya seiring dengan terhentinya nafas. Karena suaranya tidak berhenti pada organ pengucapan kita, maka makhrajnya muqaddar. Makhrajnya apa? Muqaddar. Dari mana kita mengetahui makhrajnya huruf alif itu? Makhrajnya huruf alif jauf namanya. Jauf. Walaupun sebagian ulama tidak menganggap jauf ini makhraj. Tapi sebagaimana pendapat jumhur, ya, bahwa al-jauf itu adalah makhraj untuk huruf mad. Ya. Kita menyatakan atau kita mengatakan jauf itu makhrajnya huruf alif dengan cara apa? Dengan cara takdir. Takdir itu memperkirakan. Kita perkirakan dengan cara kita perkirakan. Tidak bisa kita wujudkan. Kalau dapat kita wujudkan atau kita tahqiq, makanya namanya makhraj muhaqqaq. Seperti ba tadi itu bisa kita tahqiq, bisa kita wujudkan. Kenapa? Karena suaranya terhenti di organ, ya, pengucapan kita, di bagian tertentu ini di syafatain. Kalau la tidak. Termasuk dalam hal ini selain huruf mad adalah gunnah. Gunnah ini dari mana? Hidung. Sebelah mana? Dari mana? Ya, rongga hidung. Ya, betul. Dari mana kita dengan cara apa kita menyatakan bahwa gunnah itu keluarnya dari rongga hidung? Wa gunnatum makhrajuhal khayshumu. Ya. Gunnah itu keluarnya dari rongga hidung. Dengan cara apa? Takdir. Dengan cara diperkirakan. Ya, makanya khayshum itu juga makhraj muqaddar, bukan muhaqqaq. Kalau muhaqqaq dapat kita wujudkan, jadi suaranya terhenti di mana gitu ya. Bisa diwujudkan. Baik, itulah perbedaan antara makhraj muhaqqaq dan muqaddar. Ya, ini mohon maaf ya, kita masih membahas harf. Apa itu huruf? Apa itu suara? Huruf itu ya suara, ya. Nah, huruf itu adalah apa? Suara. Suara yang apa? Yang bertumbuh pada makhraj. Baik itu yang muhaqqaq maupun yang muqaddar. Sampai di sini bisa difahami jemaah? Sekarang, apakah ada bedanya antara huruf dengan suara? Huruf itu ya suara, berarti nggak ada bedanya ya. Tetapi suara itu sendiri ada definisinya. Suara itu sendiri ada apa? Definisinya. Baik, sebelum ke sini. Kalau suara, ya, ini penting untuk kita bedakan mana huruf, mana apa. Nanti kita memahami suara ini, nanti kita akan merasakan ya faedahnya pada saat kita membahas suara dan nafas. Di mana di situ ada perbedaan mana suara mana nafas. Ya. Nah, suara itu adalah athar alladhi tudrikuhu al-udhun al-bashariyah. Ya. Suara itu adalah pengaruh yang dihasilkan ya oleh organ pengucapan yang dapat ditangkap oleh pendengaran manusia. Ya. Dan berbicara masalah suara itu ada ilmunya. Namanya ilmul aswat. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu tajwid juga ada dikenal dengannya ilmul aswat. Ya, ada hubungannya antara ilmu aswat ini dengan ilmu tajwid. Jadi membahas masalah suara ini ada ilmunya. Sebagaimana kalau antum membahas apa? Fisika gitu ya. Nah, ada fizial aswat, fisika suara. Nah, di dalam kitab ini kita nanti akan bahas sedikit tentang permasalahan apa? Fisika suara gitu ya. Secara umum
makharijul huruf itu terbagi menjadi 4 ini. Ada yang mengatakannya 5. Ada jauf, khala'ul halqi wal fami, rongga, tenggorokan dan mulut. Ada al-halq, ya, tenggorokan sendiri, ya. Al-fam, mulut. Di dalamnya terdapat apa? Langit-langit, lidah, gigi dan bibir. Kemudian yang keempat khayshum, rongga hidung. Inilah jauf, ya, yang berwarna biru dan hijau, kecuali yang katanya biru daun. Hijau, ya. Hijau biru daun. Al-halq ini yang berwarna biru saja, ya. Kemudian al-lisan, lidah, ya. Kemudian al-hanak, ya, langit-langit. Kemudian ada al-asnan, gigi. Dan ada syafatan, kedua bibir. Dan khayshum yang terakhir adalah rongga hidung. Gambarannya untuk organ pengucapan ini, tenggorokan dibagi menjadi 3. Ini tenggorokan. Pangkalnya yang di situ terletak pita suara, itu pita suara, ya. Disitulah letak pangkal tenggorokan. Kemudian tengahnya yang di mana di situ ada namanya lisanul mizmar, macam apa, anak lidah gitu, ya. Ya, ada anak lidah di tengah tenggorokan, adanya di tengah tenggorokan. Kemudian yang di apa ujungnya, memang kalau saya begini ini ekspresinya enggak sesuai. Kenapa? Karena ini yang saya tunjuk di luar gitu, ya. Sedangkan yang diterangkan ini di dalam tenggorokan kita. Ya. Adapun ujungnya ini yang masuk ke akar lidah. Termasuk yang kita lihat ada semacam daging tumbuh itu, ya, apa, indil-indil. Itu masuk dalam bagian tenggorokan. Ya. Ya, ini. Sini. Baik, ini untuk tenggorokan. Nanti kita bahas lagi di makharijul huruf. Mana yang dimaksud dengan langit-langit? Inilah langit-langit, ya, yang ada di atas, ya. Nah, mulai dari yang paling ujung itu namanya lithah. Ya, ujung dari langit-langit tempat tumbuhnya gigi seri atas. Namanya lithah. Istilahnya apa? Al-lithah. Makanya huruf yang keluar dekat dari situ dinamakan dengan huruf lithawiyah atau lithwiyah. Kemudian, nah ini muqaddam al-hanak, ya. Jadi langit-langit mulainya dari situ. Kemudian ini langit-langit yang keras, al-hanak al-azmi, ya. Kemudian ada langit-langit yang lunak, al-hanak al-lahmi. Dan ini tadi yang ini al-lahah, namanya indil-indil gitu, ya. Berikutnya lidah. Lidah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Jadrul lisan, akar lidah. Ya, ini disebut sebagai akar lidahnya. Ini sudah masuk tenggorokan, ya, biasanya. Kemudian lidah itu terbagi menjadi aqsal lisan, pangkalnya di sini. Kemudian wasatul lisan, tengah lidah, dan taraful lisan, ujung lidah. Cukup? Belum. Ada yang namanya ra'sul lisan, ya. Kepala lidah ini yang paling ujungnya, ya, depan. Kemudian juga sisi lidahnya, ya, ini sisi lidah sebelah kanan, sisi lidah sebelah kiri. Sisi lidah pun itu ada huruf yang keluar darinya, dad dan lam. Ya. Ini pangkalnya, pangkal sisi lidah, ujung sisi lidah, dan akhir daripada sisi lidah. Ada ujung, ada yang paling akhir. Berikutnya, mari kita kenali organ pengucapan, ya, organ pengucapan kita. Lidah yang secara normal berjumlah 32. Ini untuk orang dewasa, ya. Kalau anak kecil biasanya belum sampai 32, ya. Kita pernah menghitung lidah kita? Astagfirullah, ya gigi. Ya. Tandanya sudah mau habis giginya. Gigi kita, gigi orang
dewasa, yang normal ya, semuanya ada 32. Dalam bahasa Arab sebagaimana dalam bahasa kita juga ada istilahnya. Untuk gigi 2 yang paling depan, baik yang atas maupun yang bawah, ya, yang kita kenal dengan gigi seri, ya. Ada 4 ya. Kemudian berikutnya ar-rabaiyat. Apa? Gigi susu ya. Biasanya yang tanggal ini kan gigi itu ya dulu ya. Dan berikutnya al-anyab, taring. Masing-masing 4 ya. Kemudian di belakangnya taring dan masuk geraham, masuk gigi apa? Geraham. Ad-dawahik. Gigi geraham yang dinamakan dengan ad-dawahik. Karena kalau kita ketawa sampai kelihatan gigi gerahamnya, yaitu gigi geraham yang belakangnya gigi taring, ya, itu namanya dawahik. Nah, 3 berikutnya, jadi kalau 3 berikutnya maksudnya 6 di atas 6 di bawah gitu ya, jadi 12. Itu dinamakan dengan gigi tawahin, pengunyah, ya, gigi geraham yang makanya biasanya yang bolong yang di sini ya. Ya kan? Saya juga bolong ini 2 di sini biasanya karena sering dibuat untuk apa? Giling. Apa? Tahan ya. Maksudnya apa? Ya, mengunyah. Ya, kita mengunyahnya masa dengan gigi seri, kelinci dong. Dengan kelinci aja enggak ya? Untuk mengerat kalau kelinci ya. Ini kalau kita manusia, makanya alhamdulillah ini ada semua ya. Coba kalau gigi kita taring semua, pemakin daging berarti ya. Ada gigi apa? Gerahamnya. Jadi biar makan sayuran, makan apa? Ada gigi geraham. Gigi geraham itu yang paling depan, di belakangnya gigi taring apa tadi namanya? Dawahik. Ya, dawahik. Ya. Nah, 3 belakangnya lagi itu namanya tawahin. Itu yang biasa kita gunakan untuk mengunyah makanan. Dan ada satu lagi gigi belakang, ya. Jadi masing-masing ada 4. Ya, yang paling belakang itu namanya an-nawajidh. Gigi geraham yang paling belakang. Dan ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Dan perkataan Rasulullah SAW itu adalah wahyu. Ketika beliau menjelaskan 2 warisan, ya, yang harus dipegang teguh oleh umatnya agar tidak tersesat. Apa kata beliau? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Terus addu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah dengan gigi geraham. Bukan sembarang gigi geraham. Kalau gigi geraham di depan gampang pudul gitu ya. Ini maksudnya kata Nabi SAW, addu 'alaiha, gigitlah dengan erat dengan gigi geraham yang paling belakang. Addu 'alaiha bin nawajidh. Nawajidh itu adalah gigi geraham yang posisinya paling belakang. Kalau yang di belakang ini kuat insyaallah ya, seperti itu. Kecuali tarikannya memang luar biasa ya, bisa protol semua jadi. Wallahu alam. Ya, baik. Sampai di sini dulu ya kajian kita pada kesempatan kali ini. Masih ada satu lagi tentang organ pengucapan ini, yaitu bagaimana suara itu terjadi. Ya, insyaallah itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.